Makan banyak tak jua cukup, jumpa pacar terasa gugup, jalani semua perjuangan hidup, setiap peluang harus diraup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan semoga apa yang kalian cita-citakan dan yang kalian impikan bisa terwujud ya, sesuai dengan harapan. Amin. Nah teman-teman, ini aku lagi di pasar malam ya. Jadi ada pasar malam dekat rumah. Cuman pasar malam itu nggak terlalu besar dan ini juga nggak terlalu rame teman-teman. Bahkan di sini tuh yang awalnya itu naik si kuda pusing ini tuh cuman aku sama anak-anak aja ya. Jadi ini tuh anak-anak ngerengek-ngerengek minta naik. Jadinya ya aku ngajakin anak-anak naik. Itu orang dewasa bayarnya 10.000 ya teman-teman. Jadi anak-anak itu 5.000. Berarti kami tuh naiknya itu bayarnya 20.000. Tapi itu sepuasnya ya teman-teman, sampai kepalaku itu pusing baru anak-anak itu mau turun. Dan setelah naik kuda pusing tadi, lanjut di sini aku ngajakin anak-anak buat nangkap ikan ya teman-teman. Di sini bayarnya per anak itu 5.000 ya teman-teman. Jadi ya dengan budget minim udah bisa ngajakin anak-anak main ke sini dan mereka tuh seneng banget teman-teman. Ya pulangnya tinggal beli jajanan, ya udah deh gitu ya teman-teman. Jadi anak-anak tuh udah happy banget. Ya ini tuh sekalian ajang refreshing lah teman-teman, karena memang ini tuh nggak terlalu jauh dari rumah dan mumpung ini tuh bukan weekend ya teman-teman. Jadi ya di sini tuh ya nggak terlalu rame gitu teman-teman. Jadi anak-anak itu bisa lah agak leluasa mainnya. Kalau misalnya rame gitu teman-teman pasti bakalan agak susah juga gitu ya buat ngajakin anak-anak itu main di sini. Di sini permainannya juga nggak terlalu banyak banget sih teman-teman, namanya juga ya pasar malam ya, jadi nggak terlalu banyak banget karena juga ini area bermain di pasar malam itu nggak terlalu banyak teman-teman. Maksudnya nggak terlalu luas gitu ya, kok terlalu banyak. Jadi ya permainan-permainannya juga nggak terlalu banyak, cuman ada beberapa aja sih. Tapi ya kayak udah bersyukur aja gitu ya teman-teman ada pasar malam di sini tuh. Jadi ya sedikit bisa ngajakin anak-anak itu buat main ke sini gitu ya, untuk sejenak refreshing dari kesibukan di siang hari yang selalu dicapekkan dengan renov-renov ya teman-teman. Oke, ini dilanjut di keesokan paginya teman-teman. Di sini aku panen cucian piring teman-teman, karena memang kemarin itu aku nggak sempat buat nyuci piring di sore hari ya, karena memang udah kecapean banget gitu ya. Terus juga kata Pak Suami udah besok aja gitu teman-teman, karena Pak Suami tuh ngajakin aku buat keluar gitu, buat jalan-jalan sore gitu ya. Jadi ya udah deh aku tinggalin aja cucian piringnya. Dan ya udah akhirnya pagi hari begini kelihatan deh numpuknya cucian piring ini. Tapi teman-teman, walaupun cucian piring aku ini tuh numpuk gitu ya, aku ngerasa enjoy teman-teman nyuci piring di luar ini, karena memang segitu enak gitu ya nyuci piring di luar ini, seger gitu ya, untuk anginnya gitu ya. Terus juga nggak berasa pengap gitu ya, palingan yang agak gerah aja sedikit, mungkin karena pakai hijab jadi agak-agak rada-rada ribet-ribet sedikit lah teman-teman. Oh ya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih? Udah beberes belum? Udah beresan, udah mulai rebahan, atau mungkin sekarang itu masih riweh dengan anak-anak mungkin, atau dengan Pak Suami nih, lagi riweh sama Pak Suaminya, atau mungkin saat ini tuh kalian itu lagi bener-bener santai? Boleh tulis di kolom komen ya. Kalau aku mah teman-teman kayaknya aja yang kelihatan selalu selalu banyak kegiatan gitu ya, nggak juga sih. Kalau misalnya pas di jam siang gitu ya, pas anak-anak itu tidur siang, aku tuh keseringannya ikut tidur siang juga teman-teman ya, tergantung keadaan badan gitu ya. Cuman kalau misalnya pas Pak Suami itu yang jadi kenek teman-teman, untuk kenek renovasi gitu ya, itu Pak Suami sering banget nyuruh aku tuh tidur siang teman-teman, karena katanya kadang tuh suka kasihan gitu ya ngelihat aku tuh begadang sampai malam gitu teman-teman buat ngedit gitu. Kadang aku tuh tidurnya tuh kadang itu jam 12 teman-teman baru tidur gitu ya, dan ya subuh-subuh udah harus bangun lagi gitu. Jadi kata Pak Suami kalau pas anak-anak tidur di siang hari gitu ya, ya udah kamu tidur aja gitu. Kadang kan aku suka nggak bisa tidur ya teman-teman, karena harus mikirin nyiapin minuman gitu ya buat Pak Tukang. Cuman kata Pak Suami udah nanti biar aku
aku aja yang nyiapin gitu. Jadi kadang aku suka disuruh tidur siang gitu. Udah kayak berasa anak kecil ya teman-teman kalau kayak udah Pak suami tuh nyuruh tidur siang gitu ya. Cuman ya mungkin namanya juga suami ya teman-teman, dia yang paling tahu kita, sisi luar dalam kita itu dia yang tahu. Jadi kalau misalnya pas aku tuh kayak bener-bener kayak kelihatan capek gitu ya, apalagi kadang itu aku suka cerita gitu ya teman-teman, riweh gitu teman-teman dengan editan gitu ya. Belum lagi terkadang itu kayak riweh sama anak-anak gitu teman-teman. Jadi kadang tuh mungkin suka Pak suami itu suka agak kasihan gitu ya sama istrinya, jadi dia suka disuruh tidur siang gitu teman-teman ya. Kadang aku nyempetin sih teman-teman buat tidur siang ya, walau cuman setengah jam atau 1 jam gitu ya, itu udah lumayan bikin seger banget. Kadang juga kalau misalnya memang editanku itu lagi numpuk banget gitu teman-teman ya, kadang aku nggak tidur siang, palingan cuman kayak rebahan aja sambil ngedit-ngedit teman-teman. Jadi ya jangan sampai terlena banget dengan istirahat gitu ya, karena aku harus ngejar banget buat ngedit, karena kalau nggak buru-buru diedit teman-teman itu memoriku itu bakalan full gitu ya. Karena kalau misalnya aktivitas aku itu kan lumayan agak panjang-panjang dan agak lama-lama durasinya, terkadang itu mentahannya aja sampai 1 jam, dan terkadang itu kalau misalnya pas aku lagi nggak sempat buat voice over gitu ya, bahkan kadang itu di video aku tuh mentahannya aja ada untuk 8 video teman-teman. Kalian aja satu video itu untuk mentahannya aja sekitar 40 sampai kadang tuh 1 jam gitu. Nah ini ada 8 video gitu teman-teman, tahan doang ya, pasti memoriku tuh bakalan ini ya, bakalan mampet ya teman-teman, bakalan ini ya cepet full gitu. Jadi kadang itu ya aku harus benar-benar gercep teman-teman ngedit. Cuman sekarang ini teman-teman kan Pak suami selalu di rumah ya teman-teman, kayak jarang banget lah dia yang kerja keluar rumah gitu kan. Jadi kadang itu ya aku suka ngeberaniin diri buat voice over gitu. Jadi aku voice over di ruangan laundry room di dapur baru. Dan aku suruh Pak suami sama anak-anak itu main di teras, jadi mereka kan nggak terlalu kedengaran tuh suara aku teman-teman. Jadi aku tuh bisa tetap voice over gitu ya. Cuman ya kalau misalnya pas ada Pak suami otomatis aku nggak bisa voice over banyak, palingan aku tuh minta kesempatan gitu ya, atau minta waktu buat voice over ya setengah jam, berarti sekitar 2 video gitu teman-teman. Karena kan video aku itu satunya itu kan sekitar 15, di atas 15 menitan ya teman-teman. Jarang aku tuh bikin video yang 15 menitan pas atau di bawah 15 menit ya teman-teman. Jadi selalu rata-rata di atas 15 menit. Jadinya ya kalau aku voice over 2 video ya berarti sekitar setengah jam. Karena kalau aku voice over itu jarang banget teman-teman yang harus diulang gitu ya. Keseringannya itu ya sekali tarikan nafas ya beres gitu. Jadi nggak ngulang-ngulang lagi. Jadi ya harus fokus biar apa, biar yang diomongin itu tuh nggak ngawur gitu. Tapi kadang kalau misalnya pas capek atau mood itu kurang bagus gitu ya, kadang tuh suka ngawur juga sih teman-teman. Voice over namanya juga manusia biasa gitu ya. Semoga lah voice over aku yang seperti ini bisa tetap membawa semangat buat kalian semua. Oke, singkat cerita teman-teman, ini udah beres aja nih teman-teman aku buat nyuci piring. Dan di sini aku lanjut buat ngejemurin pakaian. Nah ini tuh jemuran pakaian yang aku cuci di kemarin sore ya teman-teman. Buat kalian yang belum nonton video aku boleh cek video aku sebelum 2 video sebelum video ini ya teman-teman. Jadi itu tuh ada aku nyuci di sore hari gitu ya. Nah ini dia cuciannya, baru aku jemurin di pagi hari. Karena kan kalau nyuci di sore hari itu kalau mau dijemurin itu ya tanggung ya teman-teman. Jadi yang ngejemurnya itu ya di pagi hari gitu. Kalian bayangin teman-teman, sebanyak ini cucian aku tuh nyuci manual. Aduh beneran bikin pegel. Kalau misalnya pas dulu masih terbiasa dengan nyuci manual mah cucian segini mah sedikit gitu ya. Tapi karena memang udah lumayan lama nggak nyuci manual, agak banyak gitu ya, pas nyuci manual kayak gini apa ya teman-teman, udah lumayan berasa banget sih pegelnya gitu ya. Tanganku sampai sakit gitu ya rasanya teman-teman. Aduh kayak lebay banget gitu ya kedengarannya. Tapi beneran teman-teman, mungkin karena udah lama gitu ya nggak nyuci manual seperti ini. Jadi pas pertama kali nyuci manual itu lagi kayak lumayan berasa banget gitu teman-teman, agak capeknya gitu. Tapi ya mau capek atau mau gimana ya tetap harus dikerjain. Karena kalau misalnya ini tuh nggak buru-buru dikerjain, ditunda-tunda, pasti besoknya tuh malah bakalan tambah banyak ya. Jadi ya ini tuh harus tetap gercep buat beresin gitu teman-teman.
pengen banget gitu ya teman-teman, pas lagi riweh-riwehnya begini anak-anak itu enaknya itu dipampersin terus, terus ya Allah bahasaku, dipampersin terus gitu ya teman-teman, biar cucian itu nggak banyak. Cuman kalau misalnya aku pampersin anak-anak terus-terusan, otomatis budget pampers itu bakalan naik 2 kali lipat. Jadi kan itu pasti bakalan lumayan banget ya teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, agak capek-capek, karena memang kalau misalnya kita itu mau hemat harus siap capek teman-teman. Kalau kita nggak mau capek harus siap boros gitu ya, gitu aja sih teman-teman prinsipnya. Jadi kalau misalnya kita mau hemat ya harus siap untuk capek. Oke deh teman-teman, udah beres aku tuh ngejemurin pakaian. Lanjut di sini ya, seperti biasa. Ini aku mau bikinin Pak tukang kopi ya. Aduh mohon maaf ya teman-teman, belibet banget aku tuh ngomongnya. Nah ini aku lagi bikinin kopi buat Pak Tukang, dan itu di gelas yang berwarna pink. Itu aku mau bikinin nutrisari itu buat Pak suami. Aku tawarin Pak suami minum kopi, katanya itu nggak usah, aku maunya nutrisari aja katanya gitu ya. Jadi oke deh, di sini aku bikinin nutrisari aja, tapi bukan pakai air dingin ya teman-teman, tapi pakai air yang biasa aja, nggak air es. Dan kalau untuk Pak Tukang ya seperti biasa kopi hitam, karena Pak Tukang itu memang suka banget sama kopi hitam ya teman-teman. Oke, ini tuh posisinya aku juga sambil ngerebus air ya teman-teman, karena kebetulan air di termos itu udah tinggal sedikit. Jadi aku rebus air gitu ya, terus air yang ada di termos tadi aku masukin ke dalam teko gitu ya teman-teman, biar apa ya, biar dingin lah gitu teman-teman dianya, karena kan itu udah nggak terlalu panas juga gitu. Dan ini airnya udah mateng, langsung aja aku refill, aku masukin ke dalam termos, biar nanti kalau misalnya mau bikin kopi atau mau apa-apa itu udah gampang ya teman-teman. Kemarin itu ada yang nanya, Bun itu ceret buat ngerebus airnya beli di mana dan harganya berapa? Nah ini tuh sebenarnya udah beberapa kali aku bilang di video aku, kalau ceret itu aku nggak beli, itu aku dikasih sama temen aku yang nama channelnya itu adalah Zakia Family ya teman-teman. Jadi itu aku nggak beli, beliau ngasih untuk aku, katanya untuk kenang-kenangan. Jadi aku nggak tahu harganya gitu. Tapi itu di Shopee banyak ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian mau, boleh tulis di kolom komentar kalau kalian mau, nanti bakalan aku kasih linknya gitu ya. Oke deh teman-teman, udah beres buat bikinin Pak Tukang itu kopi dan juga udah ngasih cemilan. Lanjut di sini aku mau beresin kamar nih teman-teman. Ya kalau misalnya kamar aku mah begini-begini aja setiap hari ya teman-teman, ngeberesinnya nggak juga yang rapi, nggak ya juga yang estetik kayak kamar orang-orang gitu ya. Aku juga ngebersihinnya, ngerapinnya ala kadarnya, karena kalau mau dirapi-rapin banget juga bakalan percuma, karena kan nanti setengah hari anak-anak itu pasti bakal tidur siang, pasti bakalan diacak-acak gitu ya. Jadi lebih aman itu tuh dipisah teman-teman, untuk susunan bantalnya gitu ya sama kasurnya, biar nggak terlalu berantakan banget ini kamar aku. Aku tuh kemarin ada ngobrol-ngobrol santai sama Pak suami teman-teman, dan aku tuh udah kepikiran sedikit gitu ya. Nanti kalau misalnya dapur aku tuh udah kelar, aku tuh pengen nabung buat beliin anak-anak itu kasur. Ya kasur yang agak kecil dari yang ini teman-teman, biar mereka tuh tidur di kamar terpisah gitu sama aku. Jadi nanti anak-anak di kamar depan, aku sama Pak suami di kamar belakang gitu ya. Ada sih keniatannya pengen kayak gitu, cuman nggak tahu kapan bisa terrealisasikan. Tapi ya nggak apa-apa, sekarang itu kita berharap aja dulu, dan jangan lupa kalau misalnya kita punya keinginan, punya harapan, jangan lupa untuk ditulis di buku mimpi kita ya teman-teman, atau mimpi atau buku keinginan kita gitu ya. Karena aku tuh pernah dengar teman-teman, katanya kekuatan dari tulisan itu benar-benar luar biasa gitu ya. Dan kalau misalnya kita udah nulis keinginan kita, impian kita, harapan kita gitu ya di suatu buku yang udah kita tulis, di saat kita lagi ngalami yang namanya itu down, kurang semangat gitu ya, kita tinggal buka buku itu lagi, maka kita akan kembali terpancing lagi gitu semangatnya teman-teman, karena melihat mimpi-mimpi kita. Apalagi nih teman-teman, kalau misalnya nih ada mimpi kita satu persatu itu udah tercapai gitu ya, betapa puasnya hati kita ketika kita menceklis dari mimpi atau keinginan kita itu. Masya Allah, itu bener-bener bawaan perasaan itu luar biasa banget teman-teman. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin ya buat nyapu-nyapu. Kamar kan udah rapi ya. Di sini aku nyapu-nyapu, karena kalau misalnya yang namanya udah beberes, itu memang harus langsung disapu-sapu ya teman-teman, biar lebih biar lebih sempurna aja bersihnya gitu ya. Biar kayak biar kayak lebih, ya memang seharusnya begitu gitu ya. Habis beberes ya langsung aja dibersihin, yaitu disapu-sapu.
Aku tuh kayaknya udah lama banget nggak bikin video ngepel-ngepel ya teman-teman, karena memang aku tuh kalau ngepelnya itu suka dadakan. Kadang itu ngepelnya itu di sore hari, satset gitu teman-teman. Yang penting nggak berdebu aja lantainya, karena kan seperti sekarang ini cuaca itu lagi panas-panasnya dan juga debu-debu dari renovasi itu banyak gitu ya. Jadi kadang itu ya ngepelnya itu kadang bisa tergantung keadaan lantai gitu ya. Kalau misalnya lantainya itu kayak udah berasa licin karena debu ya suka aku pel-pelan. Cuman ya kalau misalnya mau di record itu kadang suka riwah teman-teman, karena aku tuh kalau mau ngepel itu biasanya sebelum mandi gitu ya, udah lepas hijab dan bersiap-siap mau mandi gitu ya baru biasanya suka aku pel-pel gitu kan, udah panas gerah tuh ya, jadi langsung mandi gitu. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin buat nyapu ke teras, dan mohon maaf itu ada ayam aku ya, itulah ayam aku satu-satunya yang tinggal. Oke teman-teman, mohon maaf ini agak gelap juga, dan aku rasa cukup sampai di sini dulu nih teman-teman video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur kalian semua. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.